Belilah perusahaan yang memperkaya semua pemegang sahamnya dengan adil. Janganlah membeli perusahaan yang hanya memperkaya pemegang sahamnya yang merangkap sebagai komisaris dan direksi. Oke, jumpa lagi dengan Edwin di channel Analisis Laporan Keuangan. Untuk sesi kali ini ada request gitu ya, mau bahas Bank Jatim ya, BJTM. Menarik atau enggak ya, kita nanti list. Seperti biasa, lihat bersama-sama. Jadi kita disclaimer dulu ya, seperti biasa gitu ya. Jadi video ini disusun oleh saya sendiri, Edwin, dengan tujuan sharing analisis dari sudut pandang pribadi saya ya, khususnya laporan keuangannya. Dan isi video ini sifatnya hanya edukasi dan informasi umum, bukan rekomendasi investasi ya, dan nggak dimaksudkan sebagai ajakan beli, jual, atau hold saham yang dibahas. BJTM gitu. Jadi setiap keputusan investasi itu adalah tanggung jawab masing-masing individu ya, masing-masing teman-teman. Do your own research gitu ya. Jangan percaya saya gitu ya. Silakan analisis sendiri. Jadi untuk melihat gitu ya perusahaan-perusahaan yang bursa efek gitu sebelum saya beli sahamnya gitu, biasanya saya akan menilai dari 3 kriteria utama. Yang pertama itu adalah perusahaan yang wajib ya membagikan dividen gitu. Kenapa? Karena perusahaan yang membagikan dividen adalah perusahaan yang sudah terbukti profit dari bisnisnya, sudah terbukti untung, bukan untung di atas kertas aja gitu ya. Untungnya ini nanti disisihkan dan bisa kita nikmati gitu, dikirim ke rekening kita, ya bisa kita belanjain gitu ya, real gitu ya. Nah, pastinya perusahaan yang membagikan dividen itu adalah perusahaan yang pro kepada kita pemegang sahamnya. Jadi dia apa ya namanya? Nggak memperkaya ya tadi gitu ya, segelintir pihaknya aja gitu ya, mungkin terbiasa targetnya komisaris dan direksi gitu ya. Kenapa? Karena mereka ini udah dapat gaji besar gitu ya, untuk level tier top manajemennya gaji udah ratusan juta gitu ya, sedangkan kita keuntungannya dari mana? Dari dividen dan dari capital gain gitu. Jadi kita harus hati-hati gitu ya dalam memilih perusahaan. Dan pastinya perusahaan yang bagi dividen itu adalah perusahaan yang punya kondisi bisnis yang sehat gitu. Jadi kalau ketika perusahaan tersebut kondisi bisnisnya lagi nggak bagus, rugi melulu, arus kasnya seret gitu ya, terus bunganya terlalu besar gitu, beban bunganya terlalu besar, nggak akan kepikiran, nggak akan bisa bagi dividen. Biasanya agak sulit gitu, karena perusahaan biasanya akan memprioritaskan survivalnya dulu gitu. Nah, pastinya kalau memang teman-teman udah menemukan gitu ya perusahaan yang bagi dividen rutin gitu ya, punya kondisi bisnis yang bagus gitu ya, pastiin teman-teman itu membelinya di harga wajar gitu, atau di bawah nilai wajar lebih bagusnya gitu. Kalau saya sih di bawah nilai wajar ya. Jadi jangan beli ketika harganya lagi super premium, harganya lagi di pucuk, harganya ketika lagi tinggi-tingginya ya, terlalu tinggi gitu. Kenapa gitu ya dianjurkan jangan? Ya karena nanti takutnya rawan koreksi dan akhirnya nanti mengalami capital loss gitu. Nah, makanya sebelum teman-teman berinvestasi, atau mungkin teman-teman yang baru pertama kali berinvestasi sama, atau katakanlah masih pemula lah, tolong gunakan akal sehat Anda gitu ya. Jadi jangan ikut-ikutan, jangan mudah percaya orang, jangan mudah percaya analis gitu ya. Kalau too good to be true ya janganlah gitu ya. Terus juga jangan jangan percaya sama saya juga gitu ya. Karena ya kembali gitu ya, untuk setiap sesi-sesi ini itu semua hanya sharing aja pendapat saya gitu. Jadi teman-teman harus bikin conviction sendiri gitu ya, harus analisis sendiri. Dan pastinya saya memang yang biasa saya lakukan dari 2016 sampai sekarang itu mengikuti konsep value investing. Jadi saya akan membeli ketika harga sahamnya itu di bawah nilai intrinsic value-nya ya, menggunakan PBV 1 gitu ya. Jadi saya beli akan di PBV kurang dari 1. Beli 0,85, 0,8 dan seterusnya lah gitu. Jadi ketika udah dicicil beli gitu, seiring berjalannya waktu, ketika PBV-nya udah sama dengan 1 nih, ya saya take profit di situ, selesai gitu ya, atau hold lebih lama kalau memang perusahaannya memang baik gitu kinerjanya. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat gitu ya, apa yang saya lakukan ini, metode saya ini nggak cari yang multi bagger gitu ya, nggak cari yang untungnya ratusan persen gitu ya. Banyak viewer bilang, wah sesat ini caranya gitu. Ya memang saya seperti itu gitu ya, apa salahnya gitu, nggak mencari yang ratusan persen buat saya gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman beli di 0,8 ya profit cuma 25%, bisa beli di 0,9 ya profit cuma 11%, udah sampai situ gitu, selesai gitu. Cuman kembali, kalau saya sih menghargai gitu ya tiap pendapat orang gitu, tiap metode orang ya kan, karena kembali ya semuanya strategi orang itu berbeda-beda. Dan pastinya gitu ya, prinsipnya gimana gitu ya, secara umum gitu ya, prinsip dasar investasi yang pertama harus sabar ya, dan kita harus berorientasinya jangka panjang. Nggak bisa kita ingin untung besar itu sebulan, 2 bulan, 3 bulan, atau hitungan minggu malah hitungan hari gitu untungnya naik tinggi gitu ya, itu agak jarang sekali karena perlu waktu
gitu. Selain itu, kita juga harus fokusnya gitu ya, harus fokusnya pada value gitu ya, dan atau nilai intrinsik perusahaan gitu. Kalau saya value-nya saya fokusnya pakai PBV gitu ya. Jadi di book value-nya gitu kan ini berubah setiap 3 bulan sekali ya dari laporan keuangan yang terbit gitu ya. Baru setelah itu saya tentukan entry price-nya saya mau beli di range berapa PBV-nya gitu. Jadi teman-teman jangan ikutin saya gitu ya. Silahkan hitung pakai valuasi masing-masing, mau pakai EV EBIT dan mau pakai enterprise value, mau pakai DCF, DDM, terserah gitu. Saya tergantung lah mana yang cocok untuk teman-teman. Kenapa saya sampaikan demikian gitu ya? Karena harga saham itu nanti pada akhirnya akan mencerminkan kinerja fundamental dalam jangka panjang. Ingat, dalam jangka panjang, nggak jangka pendek gitu ya. Jadi jangan kaget kalau dalam jangka pendek tiba-tiba ada harga perusahaan yang buruk, harganya naik sekali gitu ya, atau dalam jangka pendek juga ada perusahaan yang mungkin gitu ya bagus, tiba-tiba ada penurunan dalam gitu ya, bisa jadi gitu ya. Karena ya kadang dalam jangka pendek itu kadang harga tuh nggak ada hubungan sama kinerja fundamental perusahaan dalam jangka pendek gitu. Dan jangan kaget juga ya gitu ketika misalnya banyak sekali perusahaan-perusahaan gitu yang harganya gocap, harganya kurang dari 50 atau 50 gitu, karena memang dari kinerja perusahaannya memang bermasalah, buruk gitu ya gitu. Jadi nyangkut gitu ya, banyak mungkin orang yang nyangkut harga di gocap gitu ya, karena tadi salah beli gitu, nggak memperhitungkan kalau tadi harga saham itu nanti jangka panjang nanti akan mencerminkan kinerja perusahaan gitu. Jadi harus hati-hati gitu ya. Dan pastinya kalau saya pakai analisis apa, kalau saya hanya pakai sedikit dari fundamental gitu ya, khususnya di laporan keuangannya aja gitu ya. Jadi banyak teman-teman mungkin dari Fiora juga ada yang bilang gitu ya, Pak Edwin coba tolong bahas dong prospeknya gitu ya, ke depannya gimana. Jujur aja gitu, saya nggak tahu prospek ke depannya kayak gimana gitu ya. Kalau misalnya kayak waktu itu ada yang kalau smelternya dibangun gitu ya, waktu itu saham apa ya waktu itu kira-kira nanti gimana gitu ya, saya nggak tahu terus terang aja gitu ya. Kenapa? Karena saya fokusnya hanya pada analisis laporan keuangan yang sudah terbit gitu ya. Jadi kalau misalnya sekarang ini 2025 Q2, ya saya akan fokusnya hanya di 2025 Q2-nya aja gitu ya. Kira-kira gimana gitu untuk masalah kedepannya, prospek gimana, saya nggak tahu gitu. Mau harganya naik tinggi atau turunnya saya nggak tahu gitu. Jadi makanya teman-teman tadi harus menganalisis sendiri gitu ya. Jadi setelah dari laporan keuangan gitu, saya fokus juga saya ke sedikit rasio sama tadi ya pakai PBV, udah sampai situ aja gitu. Makanya kenapa penting sekali gitu buat saya laporan keuangan ini gitu, mengerti gitu. Karena apa? Karena dari neraca, laba rugi, dan arus kas itu nanti akan bercerita tentang kondisi perusahaannya, lagi sehat nggak, utangnya terlalu besar nggak, lagi sakit nggak gitu ya, lagi profitnya tinggi nggak gitu, atau cash flow-nya gimana gitu. Nanti itu ketahuan dari sini gitu ya. Nanti dari pos-pos keuangan yang digunakan itu nanti akan muncul 7 ciri perusahaan sehat versi saya, versi Edwin. Apa aja ya ini gitu ya, bisnisnya sehat, uang kasnya nyata gitu ya, ada likuiditas yang cukup ya, keberlangsungan operasinya baik, bisa bayar dividen gitu, nggak bergantung utang terlalu besar, bertumbuh, berekspansi jangka panjang gitu ya, menjaga kepercayaan kita investornya dan juga pemberi pinjamannya ya, jangan lupa gitu. Dan pastinya kita gitu ya, investor saham itu akan diuntungkan lewat valuasinya yang akan cenderung naik kalau memang perusahaan tersebut sangat baik, dan juga harga sahamnya akan stabil gitu ya. Kalau misalnya ada penurunan jangka pendek, nanti dia akan kembali ke harga semula gitu ya, atau mungkin bisa melambung lebih tinggi selama kita tidak membeli di harga yang super premium gitu ya, harga yang terlalu tinggi. Makanya perhatikan harga belinya gitu ya, jadi jangan terlalu kemahalan yang tadi sebelumnya udah dibahas. Nah, jadi 7 syarat utamanya apa gitu, saya nanti kan seperti biasa gitu ya, nanti dari laporan keuangan nanti akan di screening gitu, dicek dengan ya syarat-syarat ini gitu ya, dividennya, saldo labanya, PBV kurang dari 1, PR kurang dari 15 gitu ya, CFO, CFI, dan CFL. Cuman yang terpenting itu tadi ini PBV-nya, karena ini valuasi yang saya gunakan. Dan teman-teman nanti data-data ini gitu ya, yang ada di laporan keuangan nanti akan dipindahkan ke Excel seperti ini gitu ya, dan teman-teman bisa download gratis gitu ya. Linknya ada di deskripsi video, passwordnya ALK Edwin. Oke, jadi ya kita langsung aja lah ke analisisnya, nggak perlu lama-lama gitu. Oke, untuk 2025 Q2 BJTM gitu ya, pastikan dulu biasanya satuannya juta. Nah, ini benar juta ya, ini udah jutaan juga gitu ya. Dan saya udah mengumpulkan gitu data-data untuk pembagian dividennya. Ini memang 3 tahun terakhir sudah bagi dividennya. Jadi perusahaan ini gitu ya sangat baik gitu ya, bisnisnya nyata, uang kasnya bisa dinikmati oleh kita pemegang sahamnya gitu. Bukan uang, maksudnya uang kas apa? Uang dari hasil keuntungan bisnisnya gitu ya. Jadi kembali lagi ya, kalau misalnya ada salah satu tahun yang dia absen nggak bagi dividen, saya akan langsung skip, langsung close laporan keuangannya gitu ya. Buat saya berarti nggak menarik gitu.
Dan minimal gitu ya, minimal 3 tahun gitu ya, berarti dia stabil. Kalau lebih lama track recordnya gimana? Ya itu jauh lebih baik gitu ya, lebih bagus. Dan ini udah lolos screening ya. Nah untuk perbankan gitu ya, memang beberapa kali saya sampaikan gitu, kalau memang bahas perbankan itu memang agak berbeda gitu ya, dia nggak ada aset lancar, nggak ada aset tidak lancar, tapi adanya aset gitu. Dan yang terpenting buat saya itu tetap yang dihitung adalah kas gitu ya, kas ini harus dipindahkan. Kenapa kas ini harus dipindahkan gitu? Karena kas ini adalah uang yang berada di dalam dompet perusahaan. Uang kas ini nanti digunakan untuk apa aja? Untuk bayar operasional perusahaan, untuk bayar ekspansi, dan juga untuk bayar pinjaman. Kalau memang ada, dan biasanya pasti ada. Gitu. Jadi nilainya jangan terlalu kecil. Kalau terlalu kecil nanti akan bisa mengganggu kegiatan-kegiatan tersebut gitu ya. Atau nilai terlalu besar juga hati-hati juga. Artinya perusahaan itu tidak memiliki kemampuan untuk memanfaatkan kas berlebih gitu ya, buat apa gitu, kas terlalu besar, terlalu banyak yang nganggur gitu, kenapa nggak bisa digunakan untuk ekspansi atau misalnya untuk bayar pinjaman gitu, meringankan bunga gitu. Jadi kita harus lihat juga dari situ, bisa melihat kualitas manajemen dalam memanage kas dan setara kasnya. Nah di sini untuk perbankan kita jadi udah gitu ya, kalau saya sih nggak gitu lihat cek yang lain, yang ininya langsung ke bagian ekuitas ya. Nah, ekuitas ini adalah yang ini gitu ya. Nih saldo laba, cek dulu saldo labanya. Nilainya yang ini. Nah, kenapa saldo laba ini penting sekali gitu ya, selalu saya lihat gitu. Karena saldo laba ini adalah total akumulasi keuntungan yang telah dihasilkan perusahaan sejak pertama kali perusahaan ini berdiri itu ya, pertama kali beroperasional sampai sekarang 2025 Q2. Gitu ya. Jadi BJTM ini dari pertama kali berdiri, pertama kali beroperasional sampai sekarang 2025 Q2 telah menghasilkan total profit sebesar 7,6 triliun di luar dividen yang dibagikan. Ingat, di luar dividen yang dibagikan. Jadi kalau misalnya dividen ini jumlahnya dimasukin ke sini, ya nilainya akan jauh lebih besar lagi, lebih tinggi. Gitu ya. Jadi ya memang perusahaannya sudah terbukti untung. Gitu ya, makanya dia bisa bagi dividen. Kalau perusahaan yang rugi terus, dia nggak ada yang namanya saldo laba. Yang adanya itu adalah akumulasi kerugian atau defisit gitu ya di pos-pos keuangannya. Nah, jadi penting, makanya kenapa? Jadi jangan kira ya di berita-berita itu perusahaan yang ngaku-ngakunya untung besar gitu. Cek dulu benar nggak saldo labanya positif gitu ya. Siapa tahu dia masih mengakumulasi kerugian gitu. Nah setelah itu langsung cek ke bagian owner's equity ya, atau apa namanya, total ekuitas pemilik, yang ini nilainya. Nah sebentar ya, kepentingan pengendali. Nah ini menarik ya, kenapa? Karena di sini nggak ada subtotalnya. Gitu ya, karena biasanya itu ada dua, yaitu KNP ya, kepentingan non pengendali, yang ini nih ya. Ini kita pindahin dulu. Dan satu lagi harusnya ada ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk gitu. Jadi kalau misalnya nggak ada gini gimana, ya udah. Kalau nggak ada ya kita jumlahkan aja manual gitu ya, kita sambil manual kita jumlahin gitu. Nah repotnya itu kayak gini gitu ya. Jadi harusnya sih sebaiknya memang penyajian laporan keuangan itu harus ada bagian subtotalnya gitu ya, supaya apa? Supaya mempermudah gitu. Nah ini udah benar tuh ya, kita jumlahan dulu ya di periode yang sebelumnya. Nah dijumlahin sama saldo labanya, ting. Nah udah tuh ya, total berapa? 0. Nah udah sama gitu ya, dan saldo laba tadi udah positif ya gitu ya, dan ini ternyata cukup murah ya, PBV nya 0,6 gitu dengan potensi profit 66% gitu. Dan nih sebelum itu kita lihat juga nih rasio saldo laba terhadap modal awalnya 1,06. Artinya apa? Perusahaannya sudah balik modal gitu ya. Rasio ini adalah rasio untuk melihat gitu ya, berapa jumlah profit dibandingkan dengan modal awal. Jadi kalau misalnya nilainya 1 gini ya, berarti dia udah balik modal. Maksudnya gini, kalau teman-teman punya modal bisnis 1 miliar gitu, udah menghasilkan profit 1 miliar juga. Itu udah balik modal. Tapi ingat gitu ya, ini saldo laba ini kan di luar dividen yang dibagikan. Jadi kalau nilai dividen ini nanti dijumlahkan, dimasukkan kembali, ini nilainya udah di atas 1. Gitu, ini bagus sekali gitu ya, berarti ya perusahaan ini memang baik gitu. Saya cari yang memang minimal 1 gitu ya, ini bagus ya, PBV juga cukup murah gitu. Nah langsung loncat ke bagian laba rugi. Di laba rugi ini nggak ada yang namanya revenue, net sales, total sales, nggak ada. Istilahnya itu adalah interest income. Kalau perusahaan tersebut memiliki unit syariah, dia akan namanya syariah income seperti ini ya. Jadi pendapatannya pakai angka yang mana? Pakai angka yang paling atas, yang ini, ya. Nah, ini kita pindahin dulu seperti ini. Nah,
Ingat gitu ya, kalau misalnya di perusahaan-perusahaan laporan keuangan yang non bank gitu ada yang namanya laba kotor gitu ya, kan dia pendapatan dikurangi oleh harga modal. Nah kalau di perbankan itu juga ada gitu, tapi istilahnya bukan gross profit tapi net interest income gitu ya, pendapatan bunga bersih yang ini gitu ya. Jadi anggap aja ini pendapatan, ini dikurangin harga modal. Nah ini laba kotornya yang ini gitu. Nah ini kita pindahin dulu. Nah, lihat tuh, ini bagus tuh. GPM-nya di atas 50% ya. Memang untuk perbankan-perbankan yang besar gitu ya. Biasanya kebanyakan itu GPM di atas 50%, 60%. Artinya memang bisnis perbankan itu adalah bisnis dengan margin yang sangat tebal gitu, sangat menguntungkan gitu ya dari berbagai sisi gitu. Dan GPM ini yang tadi ya, kalau perusahaan non bank untuk melihat inti efisiensi perusahaan gitu ya, dan juga untuk menilai gitu ya produk barang atau jasa yang dijual perusahaan itu memiliki nilai di mata customer gitu, dan juga bisa dijual jauh di atas nilai modalnya gitu ya, marginnya tebal gitu, seperti ini bagus gitu. Dan semakin besar GPM gitu akan semakin besar uang untuk net profit marginnya. Kenapa? Karena gross profit ini nanti akan dikurangi tuh ya oleh beban operasional, beban gaji, beban bla 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 gitu ya, beban pajak. Nanti akan keluar nilai laba bersihnya gitu ya, inti dari laporan laba rugi yang menjadi fokus utama dari analis-analis dan juga berita gitu ya. Kan yang menarik itu memang laba ruginya gitu ya, ngapain lihat yang lain gitu. Kan lebih bombastis kalau misalnya di berita ditulis laba naik 100 kali lipat gitu ya, orang-orang langsung berbondong-bondong. Nah gunakan nilai yang ini. Nah ini nih langsung keluarnya, nanti boleh dihitung ROE-nya berapa keluar. Dan ini lihat nih PER-nya murah ya, 5, gitu, di bawah 10, di bawah 15 gitu. Ini oke semua gitu ya, screeningnya bagus juga gitu ya. Ini artinya apa? Ini sudah murah gitu secara profitabilitas, secara PER tepatnya gitu. Tapi ingat gitu ya, jangan berhenti di laba rugi gitu. Selalu saya sampaikan di setiap sesi gitu. Ingat, kita memerlukan laporan arus kas gitu ya, laporan yang sering dilupakan oleh analis gitu. Kenapa? Karena laporan arus kas ini adalah laporan untuk memvalidasi laba ruginya gitu ya. Kenapa gitu ya, laporan suka terlupakan, nggak tahu. Jadi silahkan aja tanya portal berita dan analis-analisnya kenapa nggak pernah bahas arus kasnya gitu ya. Nah ini penerimaan kas itu yang terpenting adalah angka yang paling atas yang ini ya, dari arus kas dari aktivitas operasi yang ini. Ini langsung dipindahkan aja. Nah, maksudnya gimana memvalidasi gitu ya. Jadi kan misalnya anggap saja ini kita bahasnya non bank ya. Jadi perusahaan itu sudah mencatatkan pendapatan 4,9 triliun gitu. Nah, ingat ya, yang namanya laba rugi itu kan pencatatan itu secara akrual ya, bukan cash base. Jadi dia diakui dulu gitu ya. Uangnya diterima atau enggak ya gimana nanti gitu ya. Tapi kalau arus kas ini dia cash based gitu. Jadi berdasarkan uang yang diterima dari customer gitu. Dan ini gitu ya, tadi kan pendapatnya 4,9. Nah ini menerima uang kas dari customer ya, dari nasabah gitu 4,8 gitu ya, dengan rasio receipts to revenue-nya ini 98% ya, 99% lah kalau kita buletin. Artinya apa? Analoginya seperti ini. Yang tadi teman-teman menjual barang harganya 1 miliar, customer bayarnya 990 juta gitu ya. Jadi kan tinggi sekali, uangnya hampir sejumlah sebesar yang tadi dijual gitu ya, harga yang dijual gitu. Jadi bagus gitu, jangan sampai kalau rasio receipts to revenue ini rendah, misal 50%, 60% gitu. Artinya apa? Customer itu cuma DP terus gitu ya. Kan kalau customernya DP terus, kita nggak dapat uang kas, dan uang kasnya itu kan nanti akan mengganggu ya, kalau nilainya terlalu sedikit, mengganggu tadi aktivitas operasional gitu ya, bayar ekspansi atau bayar pinjaman gitu. Jadi hati-hati gitu ya, kita harus validasi gitu. Dan untuk BJTM ini bagus ya, rasionya 99 ya, 98. Jadi kan tadi pendapatannya 4,9 ya, terima uang kasnya 4,88. Nah, uang kas yang diterima ini digunakan untuk bayar apa? Untuk bayar beban-beban ya, beban bunga, beban karyawan lah, bayar pajak, DLL, bla 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 gitu. Akan mendapat nanti di dapat angka final ya, net CFO pakai nilai yang ini ya, bukan pakai nilai yang di bawah ini gitu ya. Kalau perbankan itu beda, selalu gunakan nilai net CF-nya itu pakai yang penerimaan kas sebelum perubahan dalam aset dan liabilitas operasi. Ini yang benar, bukan pakai yang ini gitu ya. Jadi ini gitu yang benar. Nah
net CFO ini penting gitu ya. Artinya perusahaan ini menghasilkan uang tunai dari bisnisnya gitu ya. Jadi kalau teman-teman punya bisnis gitu ya, uangnya habis untuk operasional, artinya teman-teman nggak menghasilkan apa-apa gitu ya. Kalau misalnya nombokin terus secara operasional rugi melulu ya, pilihan cuma dua ya. Kalau nggak suntik modal ya lakukan pinjaman ke bank gitu ya, tapi tentu dengan konsekuensi. Kalau suntik modal ya kalau masih ada modal, kalau ke pinjaman ke bank siap dengan untuk pembayaran beban bunganya gitu ya. Dan kita cari gitu ya, sebagai kita pemegang saham itu ya harus cari yang menguntungkan kita pemegang sahamnya. Maka dari sini kita bisa melihat gitu ya kinerja perusahaannya secara kasnya gitu ya. Dan uang dari hasilnya CFO ini nanti digunakan untuk apa lagi gitu, sisanya untuk bayar-bayar ekspansi usaha. Tuh ya, misalnya pembelian efek gitu ya, tuh penambahan aset hak guna gitu ya, pembelian aset tetap gitu. Nilai negatif seperti ini adalah nilai yang baik gitu ya. Jadi nilai yang baik itu dia harus negatif seperti ini gitu ya. Nah, cuman ini kan aktivitas ekspansi usahanya kan ini besar gitu ya. Kalau dia besar, pasti biasanya dia akan meminjam. Nah, ini tuh bisa dilihat tuh penerimaan, pinjaman yang diterima nilainya positif gitu ya. Jadi untuk yang pendanaan, kalau buat saya carinya yang negatif gitu ya, yang sama. Artinya apa? Dia membayar pinjaman lebih besar dibandingkan pinjaman yang diterima gitu ya. Cuman untuk BJTM di 2025 Q2 ini ya dia mungkin untuk membiayai ekspansinya ya dia harus pinjam ke bank karena mungkin kurang uangnya. Jadi nilainya untuk yang di 2025 Q2 ya dia positif nilainya gitu ya. Cuman ya nggak apa-apa, nggak masalah gitu ya, nggak selalu negatif kok. Karena kenapa? Selama dia masih ada pembayaran dividen, artinya ya dia bagus gitu tuh. Dan ada penurunan kas sedikit ya gitu. Cuman ya sudah, memang seperti itu. Jadi pendapatnya untuk BJTM gimana gitu ya. Jadi memang untuk kalau saya lihat gitu, kalau dari segi pembagian dividen ini menarik gitu ya, karena dia bagi dividen 3 tahun ke belakang gitu, artinya perusahaan ini sudah stabil gitu ya secara bisnisnya gitu. Dan pembagian saldo labanya juga positif, kita bisa bagi dividen. PBV sudah 0,6 ya, sudah cukup murah, potensi profitnya ya 66% gitu. Untuk PER juga bagus ya, kurang dari 10 gitu, udah cukup murah. Cuman mungkin untuk secara arus kas gitu ya, memang dia menghasilkan uang tunai gitu ya, CFO-nya positif. Cuman mungkin ekspansinya untuk di 2025 Q2 ini masih katakanlah bukan terlalu agresif ya, lagi agresif gitu ya, nggak dibandingkan kayak tahun sebelumnya. Kalau tahun sebelumnya kan dia nilainya sekian, tahun sekarang ini naik 2 kalinya gitu. Nah kalau secara net CFF gitu yang tahun sebelumnya ini bagus gitu ya, tuh dia negatif gitu ya. Cuman nggak apa-apa gitu ya, artinya memang BJTM ya untuk sekarang memang lagi mau berekspansi gitu ya, dengan ya tadi melakukan pinjaman. Jadi ya BJTM cukup menarik sih ya, mungkin bisa masuk watchlist juga gitu buat saya gitu. Tapi nggak tahu nih buat teman-teman menarik nggak BJTM gitu ya. Yang request coba boleh kasih pendapatnya di kolom komentar gitu ya. Dan kembali gitu ya, yang masuk watchlist saya itu bukan berarti bagus gitu ya. Jadi teman-teman silakan analisis sendiri gitu ya, nggak usah percaya sama saya gitu. Oke, jadi saya rasa itu aja mungkinnya. Jadi kalau teman-teman punya request saham, boleh sampaikan di kolom komentar. Atau misalnya teman-teman punya pertanyaan juga seputar investasi saham, silahkan sampaikan juga, nanti akan saya respon gitu. Oke, jadi itu aja mungkin, semoga bermanfaat gitu ya. Semoga bisa memperkaya pandangan teman-teman dalam menilai suatu perusahaan gitu. Oke, untuk sesi BJTM saya sudahi sampai sini. Terima kasih sudah menyimak gitu. Saya Edwin dari channel Analisis Laporan Keuangan. Sampai jumpa di video-video berikutnya.